Halo sahabat hijau Unikpot, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mau membahas Caladium Hybrid Thailand. Caladium Hybrid Thailand ini teman-teman merupakan hasil persilangan antara Caladium yang satu dengan Caladium yang lain, sehingga menghasilkan warna yang sangat indah. Ada juga beberapa Caladium yang disilangkan berdasarkan kelebihan masing-masing. Ada yang akarnya kuat, ini kuat banget nih Caladium. Yang satu daunnya keren banget nih, akhirnya disilangkan menjadikan hybrid. Ada juga hybrid-hybrid yang sudah ada disilangkan dengan hybrid-hybrid yang baru sehingga menghasilkan hybrid-hybrid selanjutnya. Jadi tonton video kali ini, kita akan membahas cara merawat Caladium sampai tuntas. Tanaman Caladium ini teman-teman merupakan tanaman dengan bentuk yang khas. Daun yang lebar-lebar memiliki dua bentuk biasanya. Yang pertama berbentuk hati namun besar, ada juga yang berbentuk lancip. Dan yang perlu kita ingat adalah daunnya ini beracun jika dimakan. Jadi jangan sampai daun-daun ini termakan oleh binatang peliharaan kesayangan kita atau anak-anak kecil yang belum mengerti, karena memang daunnya memiliki racun yang berbahaya jika kita makan. Tanaman Caladium ini, bagaimana cara penempatannya? Penempatannya, jika pun di dalam ruangan, tempatkan Caladium di daerah-daerah yang terkena sinar matahari yang cukup. Walaupun Caladium ini juga kuat jika ditaruh di tempat-tempat yang lembab, seperti di kamar mandi atau di tempat-tempat lembab lainnya di dalam rumah kita. Caladium ini sebenarnya suka sama cahaya matahari. Tapi kalau terkena sinar matahari yang terik dalam waktu yang lama, daunnya juga bisa gosong. Oleh karena itu, kalaupun terkena sinar matahari pagi, atau kalau matahari siang, jangan terkena langsung dalam waktu yang lama. Lalu jangan lupa juga, karena daunnya besar-besar, jangan ditempatkan di tempat yang banyak anginnya, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan dekat kipas angin. Karena daunnya yang besar ini jika terkena angin terus-terusan akan menghambat pertumbuhan daun, karena daunnya terus bergoyang-goyang. Itu tips yang pertama, penempatan Caladium yang tepat. Yang kedua dan salah satu yang terpenting adalah penyiraman. Caladium ini kan tanaman umbi-umbian ya teman-teman. Jadi umbinya tuh harus kita jaga, jangan sampai umbinya terlalu basah terendam air sehingga menjadi busuk. Karena semakin besar umbinya, daunnya pun akan semakin besar. Oleh karena itu Caladium ketika umbinya kita cek, cabut dari medianya dan umbinya ternyata sudah banyak, itu bisa kita potting ke beberapa pot. Nah, bagaimana cara penyiramannya? Kalau seandainya musim hujan, keadaan cuaca lagi dingin, seminggu sekali cukup untuk menyiram Caladium kita. Tapi kalau lagi musim kemarau, bahkan perlu setiap hari. Pastikan medianya dalam keadaan lembab. Ingat, lembab bukan basah becek. Karena lagi-lagi kita harus menjaga umbinya agar tidak busuk karena terlalu banyak terendam air. Jadi, pastikan medianya dalam keadaan lembab. Perhatikan bisa disiram setiap hari ketika musim kemarau atau seminggu sekali ketika musim hujan. Salah satu trik yang biasa dipakai untuk menjaga kelembaban media tanam Caladium kita adalah dengan meletakkan tatakan, bisa apapun itu, piring atau apapun itu yang teman-teman punya di rumah, dan letakkan air di tatakan tersebut. Kemudian taruh potnya di atas tatakan tersebut. Ini supaya menjaga kelembaban media tanam Caladium tersebut. Karena kalau seandainya kita menyiramnya tidak secara rutin, ketika medianya kering banget, Caladiumnya dalam keadaan kepanasan, terus kemudian tiba-tiba kita siram, biasanya Caladium akan langsung batangnya meletot. Apa meletot bahasa Indonesianya ya? Batangnya akan jatuh. Jadi
kelembaban medianya memang perlu selalu dijaga. Biasanya cara ini jika sudah diaplikasikan membuat kaladium selalu segar. Medianya lembab tapi tidak becek. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan ini tidak boleh terlalu banyak karena kalau seandainya terlalu banyak bisa menyebabkan daunnya terbakar, teman-teman. Beberapa ahli mengatakan kaladium ini bagus dipupuk setiap 2 minggu sekali, 1-2 minggu sekali. Tapi ada juga beberapa pendapat yang menyatakan bahwa paling enggak 2 bulan sekali lah kaladium dikasih pupuk. Dan jangan terlalu banyak. Pemupukannya bisa di area medianya, batangnya sampai ke sebagian daunnya. Yang paling penting pastikan tidak terlalu banyak. Oh iya, ada juga yang mengatakan bahwa kalau memberikan pupuk kaladium, kandungan nitrogennya yang perlu diperhatikan. Kandungan nitrogen lebih banyak dibandingkan kandungan-kandungan yang lain. Selanjutnya adalah hama, teman-teman. Karena bagaimanapun kaladium kita kadang diserang hama. Kaladium ini biasanya digigitnya daunnya ini digigit oleh ulet. Ada yang ulet keket, bahkan beberapa ada yang ulet bulu. Seperti ini nih. Ini bolong nih karena digigit ulet. Ini juga. Solusinya adalah begitu kita menemukan bolong, langsung lihat di balik daun apakah ada ulet atau hewan-hewan lain yang ada di balik daunnya. Jika ada langsung dibuang. Kemudian medianya juga di dalam media kita coba korek-korek. Pokoknya cari di mana hewan itu berada. Nah, kemudian setelah selesai bisa juga disiram insektisida. Tapi kalaupun tidak disiram, sebenarnya jika hewannya sudah kita buang, biasanya tidak ada lagi tuh hewan-hewan yang menggigit daun-daun dari kaladium kita. Jadi perhatikan terus kaladium kita. Karena beberapa ulat, jika ulatnya besar, satu daun ini bisa habis dalam waktu 1 malam. Jadi begitu kita tahu ada yang bolong sedikit, harus langsung kita cari tuh di mana ulat atau hewan itu berada di area kaladium kita. Temukan, langsung dibuang. Itu dia. Itu dia pembahasan tentang kaladium hybrid Thailand. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan-kekurangan lainnya. Jangan lupa kalau seandainya teman-teman ada hal yang ingin dibahas di YouTube kita, segera tulis komen di bawah ini. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe supaya channel kita semakin berkembang. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.